Community ya, dari Mbak Farah dan Mbak Syifa. Di sini ingin berikan kesempatan. Jadi walaupun kalian merasa sedih dengan kondisi yang belum berakhir, yang disuruh di rumah tapi pengennya nongki-nongki cantik gitu ya di kafe-kafe, tapi karena memang ternyata belum boleh ya sudah gitu ya. Kita virtual saja. Insya Allah kita di sini tetap semangat dari pagi sampai sore akan menemani kalian gitu ya. Bersama saya sudah ada Mbak Syifa selaku moderator kita kali ini. Ya, jadi nanti kita akan mendengarkan sesi Revo Community. Buat teman-teman ya yang teman-teman yang belum gabung bisa di WA gitu ya. Ayo join, acaranya udah mulai. Kalau kita tuh on time insya Allah ya. Jadi kalau buat teman-teman berpikir nanti juga bisa join tengah-tengah. Sayang loh kalau misalkan join tengah-tengah. Karena apa? Karena di sini ilmunya tuh banyak banget yang pengen di-sharing kepada kalian. Informasinya itu nggak bisa di-repeat ya, nggak bisa nggak bisa diulang gitu. Jadi kalau misalkan bisa bertanya pun bisa nanti di kolom Q&A. Nanti bisa disiapkan pertanyaannya sambil mendengarkan materi yang akan disampaikan dari Revo Community dan juga catch unique experience kalian selama menjalani Achieve ya, dari sesi pembukaan sampai dengan sesi penutupan nanti tanggal 24 September. Unique experience kalian itu nanti di-post di IG story kalian, nanti mention akun IG dari @cdc_FTUI dan Achieve FTUI. Nanti kalian bisa tag 5 teman kalian dan itu akan mendapatkan hadiah total jutaan rupiah. Jadi justru ini bisa jadi booster buat semangat booster semangat kalian. Nanti bisa bisa dilihat postingannya juga di seluruh kegiatan dari Achieve ini bisa dilihat di di IG dari CDC FTUI. Oke, tanpa berpanjang kata saya akan perkenalkan moderator kita. Halo Mbak Syifa, apa kabar? Halo. Oke Baik. ya, ini nanti saya akan menyerahkan kepada Mbak Syifa ya. Mbak Syifa silahkan, the stage is yours. Oke, terima kasih Mbak Ros. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Ya, agak garing ya nggak bisa ngejawab, ya udah nggak apa-apa. Oke, perkenalkan dulu, saya Syifa dari Revo Community. Saya di Revo Community ini selaku sebagai pengajar bahasa Jepang. Kemudian di sesi hari ini, Mbak Farah nanti sebagai pembicara akan menyampaikan informasi mengenai perusahaan kami tentang Revo Community, terus juga tentang program kantor kami, ASEAN Recruiting Project, program untuk pencarian kerja di Jepang, dan juga sedikit gambaran kayak gimana sih kerja di Jepang, terus kayak gimana sih sedikit gambaran tentang hidup di Jepang gitu ya. Kemudian juga saya ingin sedikit memperkenalkan tentang moderator, tentang pembicara kita hari ini, tentang Mbak Farah. Jadi Mbak Farah ini dulunya pas kuliah lulusan dari lulusan Universitas Indonesia ya Mbak Farah ya. Iya. Dan juga ada pengalaman exchange belajar di Jepang di Soka University selama 1 tahun ya. Ya. Kemudian juga sebelum sekarang ini statusnya sebagai manajer branch cabang Indonesia di Revo Community, sebelumnya bekerja sebagai bidang HR ya di PT YKK. Oke. Kemudian untuk sesi hari ini akan ada pemaparan materi dari Mbak Farah, kurang lebih selama 100 menit ya. Nanti akan ada pemaparan materi, kemudian ada juga sesi tanya jawab. Nanti teman-teman bisa kasih pertanyaan langsung di bagian Q&A ya. Jadi silakan ketik pertanyaan teman-teman di bawah. Di bawah sini ada tulisannya tuh Q&A, terus nanti teman-teman tinggal ketik. Nanti setelah pemaparan materi akan saya bacakan pertanyaan teman-teman, kemudian nanti bakal dijawab langsung sama Mbak Farah. Oke, kalau begitu selanjutnya saya persilakan Mbak Farah sebagai pembicara untuk menyampaikan materinya. Silakan Mbak Farah. Oke, terima kasih Syifa, terima kasih Mbak Ros pembukaannya. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, semoga masih semangat ya meskipun dari pagi juga cuacanya adem mendung, masih pengen lanjut tidur gitu ya kayaknya. Tapi di sini kita gabung di Achieve untuk
menjelaskan mengenai program dari perusahaan kami, yaitu ASEAN Recruiting Project. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang pernah dengar, atau mungkin temannya dulu, kakak kelasnya gitu ya, atau temannya pernah ikut program ini dan terus jadi tertarik biar bisa ikut kerja di Jepang gitu ya. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke materi nih, saya pengen tahu dulu nih, kira-kira ada nggak sih di sini dari teman-teman yang udah hadir di sini tuh yang sebelumnya mungkin sudah pernah nih pergi ke Jepang. Coba kita ada kolom polling di bawah ya, Mbak Ros bisa minta dibantu pollingnya untuk di launch. Oke, coba diisi dulu nih, ada pada mau ke Jepang tuh pada pengen ngapain sih? Mau misalnya mau jalan-jalan aja, atau mau S2, atau emang mau kerja di sana gitu ya. Terus berapa banyak sih yang sudah pernah ke Jepang, terus yang bisa bahasa Jepang gitu ya. Coba diisi dulu, oke? Kita lihat. Oke, wah banyak juga nih ya yang pengen kerja dan tinggal di Jepang ya. Oh, ada yang pernah tinggal di Jepang. Satu orang nih. Oke. Oke, yang bisa bahasa Jepang lumayan juga ya. Ada yang udah pernah belajar basicnya, udah punya JLPT juga, N4, N5. Oke. Masih pada isi kali ya? Oke. Oke, kira-kira berarti ada yang pengen ke Jepang untuk wisata aja ya, ada yang pengen S2 di sana, dan banyak yang mau kerja di Jepang, tinggal di Jepang. Terus ini kebanyakan sih belum pernah ya pergi ke Jepang. Terus ada yang pernah tinggal di Jepang, ada yang pernah ke sana jalan-jalan. Enak banget ya jalan-jalan ke Jepang ya, kapan ya bisa ke sana lagi ya. Terus bahasa Jepangnya juga nggak ngerti sama sekali, ada setengahnya yang nggak ngerti. Terus bisa basicnya mungkin pernah belajar sebelumnya di SMA pasti ya, di SMA, atau mungkin suka nonton anime atau manga ya, belajar sendiri, bisa ngerti lah percakapan sehari-hari. Ada juga yang sudah punya JLPT ya, N4, N5. Oke deh. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya ke materi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nih mengenai program dari ASEAN Recruiting Project dari Revo Community. Oke, saya share screen ya, Mbak Ros. Di layarnya kelihatan nggak ya? Kelihatan Mbak, kelihatan. Mungkin bisa di slideshow. Tes. Nggak kelihatan. Nggak Kelihatan ya, oke sebentar. Diulang lagi mungkin. Oke. Nah, oke. Sudah ya? Oke, kita mulai ya. ASEAN Recruiting Project 2021. Oke, ini kalau ada teman-teman yang mungkin sudah pernah dengar ya ASEAN Recruiting Project, mungkin kakak kelasnya sudah ikut, atau ada temannya yang masih lagi ikut sekarang, masih berjalan juga proyeknya untuk yang tahun 2020 dan 2019 ya. Nah, kita rencananya akan buka batch baru untuk start di Februari 2021, dan kita udah mulai pendaftarannya mulai dari sekarang. Nah, buat yang belum tahu nih, apa sih program ASEAN Recruiting Project itu? Oke, sebelum kita tahu program ASEAN Recruiting Project-nya, oke, pertama kita kenalan dulu ya. Apa sih program, sorry ini agak, ini bisa hilangin deh.
Oke, sebelumnya kenalan dulu nih, kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi pertama saya mau memperkenalkan dulu penyelenggara dari program ASEAN Recruiting Project itu sendiri ya. Oke, nama perusahaan kami Revo Community, Revo Community Marketing Service. Ini kita perusahaan Jepang yang didirikan di Tokyo pada bulan April 2019. Jadi per April tahun ini Revo Community itu sudah berusia 11 tahun ya. Masih tergolong muda ya, kita masih perusahaan muda gitu ya. Nah, tapi Revo Community ini juga sudah berkembang ya, karena kita sudah punya overseas office di Indonesia dan Vietnam. Oke. Selanjutnya untuk Revo Community sendiri itu apa aja sih servisnya gitu ya? Kalau dari Jepang yaitu pertama kita yang utamanya memang adalah untuk global recruiting service. Jadi seperti ASEAN Recruiting Project ini ya, kita merekrut pelajar asing ya, terutama yang di bidang engineering itu dalam ASEAN Recruiting Project, program ASEAN Recruiting Project. Kemudian ada juga kita overseas web marketing ya. Kalau dulu di Indonesia kita ada web marketing untuk sekolah ke Jepang. Jadi sekolah-sekolah bahasa di Jepang gimana caranya mengiklankan gitu ya program sekolah mereka untuk bisa dapat siswa yang mau sekolah ke tempat mereka. Tapi untuk saat ini program Mana Village ini hanya ada di Vietnam. Kemudian ada multilingual web production. Jadi perusahaan kami juga menerima kalau ada request ya untuk pembuatan website ataupun menerjemahkan website ke bahasa tujuannya. Misalnya dari perusahaan Jepang nih, mereka mau bikin di Indonesia. Jadi butuh website yang berbahasa lokal, bahasa Indonesia, atau mungkin kalau di Vietnam, bahasa Vietnam. Nah, itu kita juga terima untuk pembuatan website sampai ke translate websitenya tersebut. Oke. Perusahaan kami tadi ya ada di head office ada di Tokyo Chiyoda ya. Di Chiyoda ini ada di Tokyo dekat Akihabara, kalau mungkin pada tahunya Akihabara ya. Terus di Vietnam kita ada di Ho Chi Minh City, dan di FT kita ada di Indonesia kita ada di FTUI, di Engineering Center. Oke, terus kita kenalan dulu ya dengan CEO kita, Bapak Shoujiro Chino. Ini masih muda ya, beliau masih umurnya 33, nanti Desember 34, karena ulang tahunnya 12 Desember ya. Dia lahir tahun 1986. Nah, dia ini mendirikan Revo Community di tahun 2008 setelah resign dari pekerjaannya pada Desember 2008. Kemudian proses-proses untuk legalisasi dan segala macamnya, kemudian akhirnya resmi berdirilah Revo Community Corp di Tokyo pada April 2009. Dan beliau selaku CEO di Revo Community ini. Nah, dia punya basic di human resource ya, dan globalization support di human resource di perusahaan sebelumnya juga. Kemudian beliau banyak menerima penghargaan ya, ada penghargaan dan masuk ke artikel-artikel seperti 2 kali berturut-turut masuk ke 100 perusahaan growing companies, lead growing companies oleh presiden yang berusia 20-an. Jadi waktu itu beliau masih berusia 20-an ya ketika mendirikan Revo Community, dan perusahaannya sudah masuk ke 100 perusahaan yang berkembang pesat. Kemudian beliau juga featured di Rapid Growth 20th President Venture 50 dan di featured in 100 Professional Web Marketing in 2011. Oke, jadi itu tadi Bapak kami ya, Bapak Chino. Terus kita kenalan dulu nih, nanti kalau seandainya kalian gabung gitu ya dengan Revo Community, dengan ASEAN Recruiting Project, ini adalah tim kami di Indonesia ya. Jadi ini ada saya di sini diserahkan tugas untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan di cabang Indonesia. Jadi sebagai manajer di sini ya, saya mengkoordinasikan untuk program ASEAN Recruiting Project ini dan sebagai penghubung antara Indonesia dengan Jepang juga. Oke, ini ya, saya lulusan program studi Jepang UI, saya masuk 2008, lulus 2013, pernah 1 tahun saya exchange student ke Soka University di Tokyo.
dari 2011-2012. Kemudian ini guru kita ya, ada Angga Prayuda, ini guru bahasa Jepang utamanya. Beliau ini lulusan dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Jurusannya adalah pendidikan bahasa Jepang. Jadi memang beliau lulusan yang dibentuk sebagai guru ya. Untuk work experience-nya juga beliau pernah menjadi guru di SMA, kemudian jadi interpreter di beberapa perusahaan ya. Karena itu beliau sudah fasih ya dengan istilah-istilah pabrik gitu, istilah-istilah teknik. Jadi bisa mengajar kalian untuk nanti mempersiapkan kalian bagaimana supaya bisa bekerja di Jepang dengan lebih baik. Oke, terus ini ada Mbak cantik ini ya, Mbak Syifa, yang tadi Mbak moderator, tuh cantik kan? Ini adik kelas saya dulu waktu di program studi Jepang, sama di program studi Jepang UI, lulus tahun 2017 ya, Syifa. Kemudian pernah juga mengajar ya bahasa Jepang sebagai tutor di Depok Lingua, kemudian masih setia nih sampai sekarang sebagai guru dan staf di Revo Community. Oke, ini udah kenalan kita ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke mengenai ASEAN Recruiting Project. ASEAN Recruiting Project itu program apa sih gitu ya? Jadi ASEAN Recruiting Project ini adalah program pencarian kerja, support untuk pencarian kerja ke Jepang dengan pelatihan bahasa Jepang. Jadi untuk saat ini kondisinya adalah perusahaan-perusahaan di Jepang itu banyak yang mengglobalisasikan bisnis mereka ya, banyak yang ingin keluar negeri gitu. Kemudian selain itu juga ada masalah kekurangan tenaga kerja yang nanti akan dijelaskan ya. Nah masalahnya ketika mereka ingin merekrut tenaga kerja asing itu mereka terkendala oleh bahasa. Karena kebanyakan di Jepang itu ya bahasanya bahasa Jepang, masih jarang orang yang bisa bahasa Inggris. Mungkin kalau yang anak-anak mudanya gitu ya, yang anak-anak masih muda, masih anak kuliah zaman sekarang sih banyak ya yang udah bisa bahasa Inggris dan mereka suka traveling juga ke luar negeri, backpacking. Jadi saya rasa sih nggak masalah, tapi masalahnya sekarang di perusahaan-perusahaan Jepang itu kan masih banyak yang angkatan tua ya, yang mereka itu mungkin tidak pernah menggunakan bahasa Inggrisnya, dan itu susah sekali kalau kita mau kerja di Jepang tapi nggak bisa bahasa Jepang. Nah untuk itulah di sini program kami itu menjembatani antara kebutuhan perusahaan Jepang akan tenaga kerja asing dengan orang-orang di Indonesia, di Vietnam, di Asia Tenggara yang ingin bekerja di Jepang tapi nggak bisa bahasa Jepang gitu ya. Nah itu kita berikan sebuah program di mana kita juga akan memberikan pelatihan bahasa Jepang dulu selama 1 tahun sebelum mereka bisa interview dengan perusahaan Jepang gitu. Oke, jadi fitur utama dari program ini ya, adanya partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang yang sudah global. Kemudian ada pelatihan bahasa Jepang dan etika bisnis, kurang lebih 1 tahun. Kemudian interview langsung dengan perusahaan Jepang untuk kerja di Jepang. Jadi mungkin kalian banyak menemukan ya, banyak juga program-program yang, bukan program ya, kayak lowongan kerja atau program kerja ke Jepang gitu ya, tapi jarang sekali yang ngasih pelatihan bahasa Jepang juga. Nah itu di program kami ada pelatihan bahasa Jepang dan kita support untuk bisa koneksi ke perusahaan di Jepangnya gitu. Oke, ini tujuan dari program ini ya. Nah ini ada foto Bapak dan Ibu guru dengan anak-anak didiknya ya. Ini pas lagi interview sama perusahaan Jepang. Cakep-cakep kan, pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren deh nanti kalau interview ya. Ya, ini tujuan dari program ini seperti yang tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi program ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswi di bidang engineering dan IT untuk bisa bekerja di Jepang. Jadi tujuan akhir program ini adalah bekerja di Jepang. Oke. Bukan sekedar ingin belajar bahasa Jepang ya, tapi bekerja di Jepang. Nah, siswa yang ingin bekerja di Jepang itu kunci utamanya adalah kekuatan untuk komunikasi. Bahasa Jepang itu wajib di Jepang. Nah, tapi susah sekali bagi mahasiswa-mahasiswa di Asia Tenggara ini ya
untuk bisa bekerja ke ke Jepang ya, terutama ya. Karena kalau nggak ada kesempatan, kalian mau bisa bahasa Jepang pun akan sulit untuk bisa mendapatkan kesempatan kerja ke Jepang. Nah, inilah di sini perusahaan kami menerima siswa-siswa yang memang semangat ya untuk bisa kerja ke Jepang, punya motivasi tinggi, tertantang gitu ya untuk bisa berkarir di Jepang. Nah, di situ kami akan memberikan pelatihan bahasa Jepang dan etika bisnis, dan kita full support ya untuk kalian bisa mendapatkan lowongan kerja ke Jepang, dapat interview dengan perusahaan Jepang, bahkan saat kalian akan interview nanti dari guru-guru di sini gitu akan mendampingi kalian terus dari pembuatan CV. CV-nya kan nanti bahasa Jepang ya. Terus latihan interview. Pokoknya kita nggak akan lepas tangan gitu ya. Sampai kalian diterima, kemudian bahkan sampai diterima dan mau kerja ke Jepang kita bantu urus dokumen dan sebagainya gitu. Oke, terus untuk target university-nya kita saat ini ada di Vietnam dan Indonesia. Kalau di Vietnam kita ada Ho Chi Minh City University of Technology dan Hanoi University Science of Technology. Nah, di Indonesia nih sayang sekali ya dari 2019 itu kita adanya cuma di UI. Kalau sebelumnya kita dari sebelum 2019 itu kita masih ada dengan ITB. ITB juga ada. Tapi karena kontraknya tidak diperpanjang ya, untuk saat ini kita hanya bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk program ASEAN Recruiting Project. Oke, ini beberapa momen-momen ya. Ini Bapak Cino nih di sebelah kiri atas itu ada meeting antara Revo Community FTUI dengan Pasona Jepang. Jadi kita kadang juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Jepang yang ingin ketemu langsung nih sama orang-orang dari FTUI dengan bapak-bapak besar di FTUI gitu ya untuk membicarakan soal siswa, soal rekrutmen, kesempatan kerja dan sebagainya ya. Kemudian sebelah kanan atas ini ada Pak Iman Syah ya dengan Pak Adi. Ini salaman sama Bapak Cino untuk perpanjangan kontrak kerja kita. Terus di bawah ada Pak Munir ya dengan bapak-bapak dari Panasonic Jepang. Jadi bukan Panasonic di Indonesia nih, Panasonic Jepang datang ke sini ngobrol-ngobrol gitu ya, membicarakan tentang minat kerja anak-anak FTU itu gimana sih gitu. Oke, kalau tadi kita sudah lihat target university-nya, sekarang adalah target student. Jadi siapa aja sih murid-murid yang bisa apply ke program ini gitu ya. Nah, ini untuk saat ini program kami menerima siswa-siswi dari Universitas Indonesia yang jurusannya itu engineering, teknik ya, dan IT. Terutama ini yang banyak sekali perusahaan Jepang cari itu adalah lulusan teknik mesin, teknik elektro, metalurgi, kemudian komputer engineering ya, komputer engineering atau science engineering. Jadi IT, Fasilkom juga banyak yang cari. Nah, terus untuk tingkatnya ya, ini kita mengutamakan yang sudah tingkat akhir, tingkat 4, atau yang ketika April 2022 nanti dia sudah akan lulus. Jadi kalau di sini ada yang sudah lulus, sudah jadi alumni gitu ya, tapi memang niat ingin kerja ke Jepang gitu ya, ingin belajar bahasa Jepang kemudian kerja ke Jepang, boleh ikut program kami juga, asalkan memang ada waktu gitu ya, karena kan kita ada pelatihan bahasa Jepangnya juga gitu. Kemudian yang jelas, yang pasti ya harus punya keinginan kuat ya untuk lama tinggal di Jepang dan mengejar karir di Jepang. Oke, kemudian ini flow-nya ya untuk ASEAN Recruiting Project. Jadi pertama kita akan buka aplikasi registrasi untuk mahasiswa-mahasiswi UI. Ini nanti pendaftarannya lewat website kami. Nanti akan ada linknya diinformasikan ya. Kemudian dari pendaftaran itu kami akan seleksi nih dari jurusannya, terus kapan lulusnya, terus apa ya, software dan bahasa pemrograman yang dikuasai misalnya, terus mungkin ada tema skripsi yang mungkin cocok dengan salah satu perusahaan kami gitu ya. Nah, dari situ hasil dari
Halo Mbak Farah. Mbak Syifa mungkin bisa di take over Mbak Syifa? Oke. Ke close ya? Sorry. Bentar. Oke. Udah join kayaknya Mbak Farah. Halo Mbak Farah. Iya, oke. Udah Sorry. join, ini tadi kendala sinyal ya. Saya share lagi. Challenging banget emang dengan sesi online seperti ini ya. Iya sih. Bentar ya. Oke, sebentar. Sudah tampil belum ya? Suara saya kedengaran? Sudah terdengar. Sudah, oke. Sorry tadi biasa internet suka ngambek. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi flow-nya sampai selesai diseleksi dari yang mendaftar, kemudian siswa-siswa yang dinyatakan lulus seleksi itu akan ikut pelatihan bahasa Jepang selama kurang lebih 1 tahun. Nah, selama kita belajar bahasa Jepang 1 tahun itu, nanti akan banyak interview, lowongan-lowongan interview dari perusahaan Jepang yang akan kami share ke mahasiswa-mahasiswi sekalian. Jadi kalau sesuai dengan ini nih jurusannya nih, sesuai dengan keahliannya nih, oh saya mau daftar ke perusahaan ini gitu, ikut rekrutmen perusahaan ini, silakan nanti daftarnya ke kami. Jadi nanti kami yang akan kumpulkan pendaftarannya, kami daftarkan ke perusahaannya. Nah, nanti dari perusahaannya akan pilih nih siapa yang mau diinterview sama mereka gitu. Nah, nanti kalau diinterview terus dinyatakan lulus ya, itu akan mendapatkan yang namanya job offering. Jadi kalau bahasa Jepangnya itu naitei sho ya. Nah, naitei sho ini sebenarnya memang dinyatakan diterima di perusahaan tersebut, tapi bisa dibilang tentatif gitu ya, karena kan belum mulai masuk gitu. Jadi kalau di perusahaan Jepang ini nanti akan dijelaskan juga ya, kalau di perusahaan Jepang itu mulai masuk perusahaannya tuh kapan sih gitu. Nah di sini apalagi kalian kan masih kuliah ya, kalau masih belajar bahasa Jepang masih sambil kuliah, tapi bisa jadi kalian sudah diterima di perusahaan Jepang ketika kalian masih kuliah. Nah makanya di situ kalian dapat job offering. Jadi dari job offering ini menyatakan Anda diterima bekerja di perusahaan kami, nanti kalian akan bergabung di perusahaan kami bulan misalnya April tahun depan. Nunggu kalian lulus pokoknya gitu. Jadi kayak janji gitu lah ya, janji kamu akan masuk perusahaan kami nanti gitu. Oke, ini selanjutnya, oke ini schedule-nya ya. Schedule-nya tadi untuk registrasi, jangan khawatir karena masih panjang ya, kita buka sampai 30 November masih kita buka registrasinya. Itu nanti akan kita berikan link untuk pendaftaran. Dan kemudian untuk selection dan tes interviewnya itu nanti sekitar Desember sampai Januari. Jadi mungkin akan ada beberapa kali interview ya, karena kan jumlahnya ada banyak. Kemudian nanti mulai dari Februari 2021 ini kelas bahasa Jepang akan dimulai ya. Nah ini kita belum tahu ya kapan pandemi ini berakhir. Kalau untuk saat ini kelas bahasa Jepang yang masih berlangsung itu lewat Zoom online. Jadi kita kelasnya lewat online karena UI juga masih belum bisa ya untuk kuliah tatap muka. Jadi kita mengikuti peraturannya. Nah ini nggak tahu nih kalau Februari tahun depan gimana nih. Kalau seandainya sudah bisa kuliah tatap muka di UI, ya kita seperti biasa ya ada kelas bahasa Jepang setiap jam pulang kuliah gitu ya, jam 4 sampai jam 7. Itu seminggu itu ada 3 pertemuan. Terus jadi dari Februari sampai nanti Januari tahun depannya gitu. Tapi kalau seandainya mungkin nanti belum bisa lagi ya kuliah tatap muka, ya mungkin nanti kita untuk sementara akan kelas online juga gitu. Jadi masih menunggu melihat kondisi juga. Kemudian ini nanti sepanjang Februari 2021 sampai dengan Januari ini ya, itu juga akan banyak interview ya dari perusahaan Jepang ya. Jadi dalam 1 bulan itu ya ada sekitar 1 sampai 3 interview lah. Kalau lagi sepi ya 1, tapi minimal ada gitu 1 sampai 3. Nah terus oke. Nah seandainya ada dari kalian lulusnya bulan Agustus 2021. Terus bulan Mei kalian ikut interview dengan salah satu perusahaan yang kami kenalkan gitu ya. Diterima nih gitu kan. Nah itu kalian akan lanjut
belajar bahasa Jepang sama kita sampai selesai. Nanti Agustus kalian lulus, dapat ijazah, nah itu baru kita akan urus seperti izin tinggalnya ya di Jepang. Jadi sambil menunggu izin tinggal keluar, itu juga kalian akan terus belajar bahasa Jepang sampai bulan Januari nanti ya. Terus kalau yang sudah diterima lanjut lagi nih, pokoknya sampai dia berangkat ke Jepang, misalnya berangkat ke Jepangnya ditentukan bulan April 2022. Nah, berarti ada kosong di Februari Maretnya, itu kita lanjutkan bahasa Jepangnya. Jadi nggak akan kita biarin gitu ya. Pokoknya kita apa ya? Kita sikat bukan sikat ya. Kita asah terus kemampuan bahasa Jepang kalian supaya ketika berangkat nanti kalian itu sudah siap dari juga gitu ya. Nah, itu jadi jangan khawatir. Nggak akan begitu diterima langsung berangkat belum bisa bahasa Jepang, nggak gitu, kita nggak akan lepas. Oke, di sini saya kasih keterangan ya. Jadi di Jepang itu periode utama untuk seseorang bergabung di perusahaan itu adalah di bulan April. Biasanya bulan April masuk perusahaan serentak. Tapi ada sedikit pengecualian ya kalau untuk siswa-siswa yang dari luar negeri itu kan kemudian juga ada masa yang dibutuhkan untuk membuat visa dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan kalau untuk yang tenaga kerja asing itu masuknya nggak bulan April. Kadang lebih cepat di bulan Januarinya ada, ya. Terus ada juga yang mungkin di bulan Oktober itu juga ada, atau di bulan Juli di 2022 Julinya gitu. Itu juga ada. Jadi nggak apa ya? Nggak pasti April, tapi utamanya memang April, kebanyakan April gitu. Oke, kemudian ini beberapa momen-momen ya. Ini yang di atas dua di kanan atas itu adalah seleksi interview untuk bergabung dengan ARP-nya. Ini yang kiri paling atas itu Bapak Cino ya, waktu itu sengaja datang ke Indonesia dari Jepang untuk menginterview calon-calon mahasiswa yang mau bergabung dengan ARP. Kemudian sebelahnya yang di tengah atas juga ya masih suasana interview untuk join di ARP. Jadi kita biasanya interviewnya langsung berlima, sekali interview itu berlima supaya cepat selesai gitu ya. Karena kan ada banyak nih yang daftar gitu ya. Nah, nanti dari sini yang lulus interview akan ikut kelas bahasa Jepang. Nah, kelas bahasa Jepangnya yang di kanan atas nih ya. Ini salah satu contoh suasana belajar di kelas. Jadi kita ada bukunya nanti dikasih. Kemudian ya kadang siswanya juga akan disuruh menulis jawaban di papan tulis gitu ya. Terutama kalau kita lagi belajar huruf nih. Jadi nanti akan belajar huruf Jepang ya yang belibet dan banyak itu. Jadi nanti akan diajari ya oleh Shiva Sensei di sini. Oke, terus nah ini di kiri bawah dan kiri tengah ya. Dan tengah bawah. Ini adalah suasana ketika sebelum interview itu biasanya perusahaan akan memberikan semacam orientasi ya, information session mengenai perusahaan mereka. Nah, ini mungkin ada sedikit bedanya dengan kalau rekrutmen di Indonesia ya. Jadi kalau di sana mereka biasanya para pelamarnya dikumpulkan dulu, kemudian mereka akan menjelaskan dulu ini loh perusahaan kami itu seperti ini, menarik daya tariknya di sini, kekuatan kami di sini gitu. Jadi sebelum interview itu para calon kandidatnya itu diberikan dulu bekal pengertian mengenai perusahaan mereka. Nah, ini waktu itu di Engineering Center ya, pada rapi-rapi ya. Kalau mau interview itu kita biasanya pakai jas. Jadi kayak mau ujian skripsi gitu ya. Rapi-rapi pada pakai jas. Kemudian ini ada orang dari perusahaannya ya. Nah, yang terakhir di kanan bawah ini adalah suasana ketika interviewnya. Nah, jadi nanti interviewnya itu ditaruh kursi di tengah-tengah gitu ya. Kemudian para penginterviewnya biasanya ada 2 atau 3 gitu ya. Nah, itu kalian kayak di sidang lah ya. Nah, ini interviewnya bahasa Jepang ya. Jadi ya memang harus belajar bahasa Jepang dengan baik. Tuh. Oke. Selanjutnya untuk pelatihan bahasa Jepangnya sendiri.
itu apa aja sih kita belajarnya gitu ya, sampai tingkat mana sih kita belajar. Kalau tadi kan saya lihat teman-teman ada yang udah bisa sedikit-sedikit ya bahasa Jepang yang basic, mungkin percakapan sehari-hari, ohayo, konnichiwa, sayonara, arigato gitu ya. Terus ada juga yang udah dapat JLPT N4, N5 gitu ya. Nah ini kita nanti trainingnya itu target kita itu adalah sampai ke N3 plus gitu ya. Jadi kalau basic 1 ini ya tadi daily conversation-nya setara N5, kemudian ada basic 2, pokoknya basic grammar sudah selesai, bukan cuma percakapan sehari-hari juga, tapi juga sudah bisa mengungkapkan pendapat gitu ya, itu N4 levelnya. Kemudian masuk ke intermediate. Nah di sini sudah mulai kita perkenalkan nih dengan bahasa-bahasa yang mungkin akan digunakan di perusahaan gitu ya. Kemudian intermediate 2 itu sudah semakin kita pertajam lagi ya kemampuannya, bisa complex conversation, mungkin dalam sebuah meeting kita bisa mendengarkan apa yang lawan bicara kita sampaikan, terus kita juga bisa mengungkapkan kembali apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Nah itu target kita adalah sampai dengan level N3 gitu ya. Nah ini tadi untuk bukunya sendiri ya, kita pakainya Minano Nihongo. Jadi Minano Nihongo itu buku untuk grammarnya itu terbagi menjadi 2 ya, untuk beginner 1, beginner 2 gitu. Nah itu dilengkapi juga dengan penjelasan bahasa Indonesianya dan kanji, buku kanji. Di sini pasti udah pada tahu ya huruf kanji ya, kayak huruf-huruf Cina gitu tuh. Nah itu jumlahnya ribuan, nah itu nanti kita belajar sedikit-sedikit tuh, seru deh. Kemudian nanti kalau kalian misalnya sudah diterima di perusahaan Jepang gitu ya, itu nanti ada intermediate-nya juga kita akan ajari ya. Intermediate Japanese textbook, ada yang untuk bisnis Japanese gitu ya. Kemudian persiapan untuk JLPT, nah biasanya nih N3 nih yang kita ajari nih. Persiapan untuk tes bahasa Jepang N3. Buat yang belum tahu JLPT itu apa, jadi dia itu adalah Japanese Language Proficiency Test, singkatannya ya. Dia adalah ujian kemampuan bahasa Jepang, seperti kalau bahasa Inggris mungkin ada TOEFL gitu ya, ada TOEIC. Nah kalau di sini JLPT. Nah levelnya ada 5, N5 sampai N1. Yang paling rendah itu N5, paling tinggi N1. Nah, jadi kalau teman-teman di ARP, di ASEAN Recruiting Project yang masih belajar tuh sekitar N4 ya. Nah kalau udah teman-teman yang udah diterima kerja, yang udah lanjut belajar itu sudah hampir mendekati N3 gitu. Oke. Terus ini ada contoh-contoh klien kami ya dari beberapa tahun terakhir. Antara lain ada Yokogawa, Hitachi Zosen, Pasonatec. Nah ini Pasonatec ini paling rajin nih, tiap tahun biasanya ada ya. Terus Kobelco, ini ada Nakaking. Nah, Nakaking ini perusahaan pompa ya, pump untuk industri, dan dia juga bikin parts untuk mobil. Ini dia di Indonesia pun punya kantor di Bekasi ya. Di Bekasi itu ada PT Nakaking Indonesia, itu perusahaannya besar ya. Di Jepang juga dia termasuk perusahaan yang besar, tempatnya di Osaka. Kemudian ada Pritek, Aoyama Seisakusho, ada Enakinzoku, terus Uchida Sangyo, Fujika Nagata. Ini juga beberapa tahun terakhir ngambil terus ya dari kita. Kemudian ada hanya di ST ini perusahaan teknologi ya, IT, kemudian JTech, Intek. Kebanyakan di sini perusahaannya manufaktur untuk industri ya, jadi bikin conveyor robot gitu, robot untuk industri dan sebagainya. Nah ini sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini beberapa di antaranya yang beberapa tahun terakhir ini ngambil dari Indonesia, dari Vietnam juga ada sendiri. Oke, kemudian ini ada accomplishment ya, beberapa kakak kelas kalian yang sudah diterima, mungkin ada beberapa yang kenal namanya, yang kenal orangnya. Kalau lihat Instagramnya mungkin di Jepang jalan-jalan dulu gitu ya, setiap hari ke Starbucks. Oke, ini ada dari Yokogawa Denki ya,
electrical, industrial engineering, mechanical. Kebanyakan memang perusahaan Jepang itu cari yang teknik mesin, teknik elektro, komputer. Ya, kemudian sini. Nah, ini waktu itu masih ada anak Bandung ya, ITB. Jadi ITB juga kita masukkan ke sini. Sorry. Apa tadi ya? Ini yang tahun kemarin ya. Berangkatnya itu 2019. Baru berangkat. Masih ada ITB juga kemarin ya. Memang kebanyakan mechanical engineering sih yang lagi banyak dicari. Terus ini, nah ini mungkin kalian kenal nih karena 1 tahun di atas kalian ya harusnya ya. Nah ini ada saya kasih tanda bintang, ini harusnya sih berangkat April kemarin ya, Maret-April kemarin harusnya berangkat, tapi karena ada kondisi darurat ya, ini pandemik COVID-19, jadi pemerintah Jepang juga kemarin membuat regulasi untuk pencegahan penyebaran COVID-19 itu ada ratusan negara yang dilarang masuk Jepang. Salah satunya Indonesia. Jadi saat ini mereka sedang menunggu bisa dicabut regulasi tersebut supaya bisa segera masuk ke Jepang gitu. Kemudian ini masih ada lagi yang nanti berangkatnya Januari 2021 ya. Semoga sih nanti sudah bisa masuk ke Jepang. Oke, kalau tadi saya sudah jelaskan ya mengenai program ASEAN Recruiting Project itu sendiri, mungkin sekarang saya mau menjelaskan sedikit ya tentang bekerja di Jepang. Jadi kayak bedanya apa sih nyari kerja di Indonesia sama di Jepang gitu ya. Ini akan saya coba berikan gambaran perbedaannya, jadi supaya kalian bisa mengerti juga ya. Kenapa sih kita udah dari masih kuliah gini udah harus nyari kerja gitu. Oke. Work in Japan, kalian pasti udah nggak asing lagi ya. Kalau Jepang itu memang negara yang maju di bidang teknologi dan bisa bersaing bahkan dengan Eropa dan Amerika. Jadi sudah masuk negara maju ya. Terutama buat yang engineering, science gitu ya. Mereka ada seperti bikin robot, terus kereta Shinkansen dan sebagainya, itu mungkin memang hal yang sangat menarik bagi kalian yang jurusannya memang engineering gitu ya. Oke, terus nah, sekarang Jepang itu lagi gencar ya menerima tenaga kerja asing. Jadi foreigner employment di Jepang itu lagi tinggi angkanya. Kenapa sih gitu ya? Nah, yang pertama itu alasannya ada karena yang namanya aging society with declining birth rate. Jadi masyarakat di Jepang itu banyak orang tua, sedikit anak. Nah, itu disebutnya Soshika dan Koreika. Di mana Soshika itu adalah fenomena di mana angka kelahiran di masyarakat rendah. Jadi angka kelahiran di bawah rata-rata. Sedangkan Koreika ini adalah meningkatnya angka harapan hidup untuk orang Jepang. Jadi orang Jepang kan banyak ya yang udah tua-tua, yang umur 80, 90, 100 gitu ya. Masih sehat-sehat gitu ya. Jadi mereka tuh punya low mortality rate dengan low birth rate. Nah, sehingga impact-nya yang terjadi adalah Jepang itu kekurangan angka tenaga kerja produktif yang bisa menyokong perekonomian Jepang. Oke. Ini kita lihat ya. Ini di tabel sebelah grafik sebelah kiri atas ini menunjukkan populasi Jepang yang semakin berkurang dari tahun ke tahun. Oke, ini yang biru ini angka pastinya ya. Jadi terakhir disampaikan itu 2020 Maret. Bulan Maret itu mereka penduduknya 125.962.000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya itu turun sekitar 0,23% ya. Nah, kemudian untuk yang April, Mei, Juni, Juli, Agustus ini adalah masih perkiraan ya. Perkiraannya di Agustus ini berkurang menjadi 125 juta. Nah, ini angkanya tambahin 1.000 lagi.
Jadi turun terus ya grafiknya. Nah, kalau dilihat perkiraannya nih, forecast di 2055, dari tahun 1950, Jepang itu masih berbentuk piramida untuk populasinya. Jadi anak banyak, yang tua sedikit gitu ya. Mungkin karena habis perang juga ya. Jadi yang tua-tua banyak yang mati, meninggal gitu ya di medan perang, terus bikin anak itu banyak tuh. Bubble ekonomi di sini ya, 1950. Kemudian ada ini 2005 ya, sudah mulai membentuk seperti apa ya, Nissan ya. Jadi masih di sini mulai dikit nih anak-anaknya nih. Nanti 2055 forecast-nya sudah berbentuk layang-layang. Jadi anaknya makin sedikit, tapi orang tuanya yang umur 60 ke atas yang sudah bukan usia produktif itu masih banyak. Gitu. Nah, untuk itulah saat ini untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja itu, Jepang saat ini menerima banyak orang dari luar negeri untuk menjaga usia angka produktifnya. Sini kalau kita lihat datanya ya, ini data tahun 2019. Ini adalah number of foreign workers in Japan. Jadi ada orang asing yang bekerja di Jepang itu dari 2009 sampai 2019 itu semakin bertambah ya. Kalau dilihat trennya meningkat tajam dari 2014. Ini 2019 ini total ada 1.658.000 tenaga kerja asing di Jepang pada Oktober 2019. Nah, paling banyak itu dari negara mana sih? Data paling banyak itu dari China dan Vietnam. Indonesia ada nih ya di sini ya, termasuk banyak juga nih tenaga kerja dari Indonesia di sini. Nah, terus bidang yang paling banyak tuh bidang apa sih? Ternyata memang paling banyak itu untuk manufacturing. Kemudian disusul dengan service ya, perhotelan, service, kemudian akomodasi, makanan, minuman seperti perhotelan gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi nih, mungkin banyak dari teman-teman yang mikir mau kerja di Jepang di perusahaan yang besar gitu ya, kayak Toyota atau pokoknya yang major besar gitu ya. Tapi ternyata nih, kalau kita lihat datanya, justru sebanyak 35,4% dari pekerja asing di Jepang itu berada di sektor bisnis yang kecil, yang jumlah karyawannya kurang dari 30. Itu sebanyak 35%-nya. Kemudian posisi kedua ya, itu perusahaan menengah ya, yang karyawannya 100 sampai 500, menengah ke atas ya. Kemudian perusahaan yang besar ya, yang karyawannya lebih dari 500 itu hanya sekitar 19%. Jadi nanti kalau dari perusahaan kami, dari Revo Community, ASEAN Recruiting Project, ini banyak juga perusahaan-perusahaan manufaktur yang bukan perusahaan besar ya, mungkin dia hanya 100 sampai 500 karyawan gitu ya, manufaktur ya. Dan itu jadi nggak masalah gitu, kalian ambil aja gitu, karena kesempatan kerja di sana tuh akan jadi kesempatan yang baik gitu ya, meskipun pertama dari perusahaan yang kecil dulu gitu ya, mungkin nanti kalian bisa pindah jenjang karir di sana, atau mungkin pindah ke perusahaan yang lebih besar, itu akan banyak membuka chance buat kalian gitu. Oke, terus selain dari berkurangnya usia angka produktif di Jepang, salah satu alasan kenapa sih Jepang lagi banyak cari orang-orang dari luar negeri, terutama dari ASEAN ya, itu karena saat ini perusahaan Jepang itu banyak yang sedang melebarkan cabangnya ke ASEAN. Banyak kan ya di Indonesia perusahaan-perusahaan Jepang yang mungkin masih kecil-kecil juga banyak, yang kantor-kantornya baru kantor perwakilan yang baru mau membuka bisnis di Indonesia. Nah, itu kan mereka perlu orang yang bisa menghandle ya untuk bisnis di Indonesia dan di Jepang. Nah, jadi ada juga gini strategi perusahaannya, mereka cari dulu orang dari Indonesia, mereka bawa ke Jepang, mereka didik, mereka jadikan ahli gitu ya di bidangnya, jadikan manajemen, kemudian nanti akan dikirim ke Indonesia lagi untuk memimpin pembukaan cabang di Indonesia, atau mungkin di Indonesia sudah ada kantornya dan dia dikirim ke Indonesia lagi untuk bisa koordinasi lebih baik antara Jepang dan Indonesia
gitu. Jadi ini kesempatan yang sangat baik ya untuk bisa kerja ke Jepang sekarang. Oke, sekarang karakteristiknya nih dari kerja di Jepang gitu ya. Perbedaan mencari kerja di Jepang dengan Indonesia. Jadi antara lain yang paling kelihatan bedanya itu adalah dari periode masuk perusahaannya, periode mencari pekerjaan, dan posisi yang ditawarkan. Kita coba lihat satu-satu ya. Pertama, periode join ke perusahaannya. Oke, kalau di Jepang itu ya, masuk perusahaan itu ada masanya ya. Jadi seperti masuk sekolah, kalau di Indonesia kan masuk sekolah pasti rame-rame dong. Misalnya bulan apa sih kita sih bulan masuk UI itu September ya, September masuk rame-rame gitu kan, ada anak baru. Nah sama di Jepang yang perusahaan juga gitu. Jadi setiap bulan April tanggal 1 itu mereka ada yang namanya upacara penerimaan karyawan baru. Jadi angkatan misalnya ini angkatan yang masuk tahun 2019 gitu. Nah ini contohnya ya di sebelah kanan ada gambarnya ini upacara penerimaan karyawan baru. Nah ini karyawan yang masuk di bulan di tahun berapa tuh ya, Heisei 28 tuh ya, anggap aja 2019 gitu ya. Nah inilah anak-anak yang masuk bersama di tahun tersebut gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia ini rata-rata baru mencari kerja itu setelah lulus kuliah ya kan. Biasanya kalau yang masih kuliah ini belum mulai cari-cari kerja. Fokus dulu skripsi, fokus dulu lulus, baru nanti setelah lulus akan mulai menyebar CV cari kerja ya kan, pasti pada gitu kan. Kemudian di Indonesia juga angka turnover, angka karyawan yang keluar masuk itu tinggi ya, banyak yang resign. Jadi karyawan yang resign ini langsung dicari penggantinya. Jadi all year around itu mereka pasti ada buka rekrutmen, ada karyawan masuk, ada karyawan keluar. Kemudian periode mencari kerja, apply untuk kerja di Jepang. Nah di sini bisa dilihat ya gambar di bawah ini adalah contoh dari suasana job fair di Jepang. Nah beda banget nih sama suasana Achieve ya. Kalau tahun lalu ada nggak ya yang pernah ikut Achieve yang masih diadakan langsung di kampus gitu ya? Kalau lihat atau mungkin yang pernah ikut di Balairu UI untuk CDC Career Fair CDC di Balairu UI. Itu kalau kita lihat suasananya lebih santai ya. Para pesertanya juga bajunya nggak terlalu yang pakai kemeja ada gitu ya, tapi yang santai juga ada gitu, yang cuma mau lihat-lihat dulu gitu juga ada. Kalau yang perempuannya cakep-cakep ya bajunya ya, warna-warni gitu ya. Nah kalau di Jepang itu mereka untuk job fair ini sendiri mereka tuh udah pakai jas, jadi jas warna hitam gitu ya. Seperti kelihatan di bawah ini ya suasananya. Kemudian di masing-masing stand itu ada seperti sesi informasi perusahaan, orientasi perusahaan, memperkenalkan perusahaan kami ini loh begini-begini. Ada juga yang langsung langsung interview di tempat gitu juga ada. Oke, jadi periode pencarian kerja di Jepang ini dimulai dari tahun ketiga mereka kuliah. Jadi mereka kuliah tahun ketiga itu mereka sudah mulai cari-cari kerja. Nah, periode ini disebutnya, kegiatan ini disebutnya Shushoku Katsudo atau disingkat Shukatsu. Artinya mencari kerja gitu ya, kegiatan mencari kerja. Nah, ini ya sama mungkin ya seperti di sini mereka mengirimkan surat lamaran ke berbagai perusahaan, kemudian nanti diundang sama perusahaannya buat datang ke sesi informasi ya, orientasi perusahaan. Kemudian mungkin ada tes tertulis, ada interview. Nah, itu mungkin sama dengan di sini ya untuk yang interview itu. Nah, di sini bedanya lagi dengan Indonesia, ketika mencari kerja itu mereka pakai jas warna hitam atau abu-abu ya, dan kemeja putih. Sedangkan untuk yang perempuan nanti kalau yang rambutnya panjang biasanya dikuncir kuda di belakang. Nah, nanti bagi yang sudah interview dan sudah diterima di perusahaan akan mendapatkan yang tadi saya sebut ya, Naiteisho atau
offering letter, decision letter, yang menyatakan bahwa dia diterima di perusahaan tersebut dan akan mulai bekerja pada bulan April tahun depannya gitu. Karena kan mereka masih kuliah ya saat mereka diterima bekerja itu. Nah, di sini bedanya dengan Indonesia, kebanyakan cari kerja setelah lulus ya, terus sama ini mengirim aplikasi ke berbagai perusahaan, kemudian biasanya sih langsung diundang untuk interview ya, tanpa harus misalnya dikumpulin dulu nih beberapa orang, kemudian dikasih sesi orientasi gitu ya. Kecuali mungkin beberapa perusahaan besar yang memang membuka lowongan besar-besaran gitu ya. Kemudian tidak perlu pakai jas ya, kalau di Indonesia mungkin kemeja dan dasi saja sudah cukup, asalkan formal. Yang perempuan juga biasanya bajunya cantik-cantik ya, warna-warni, ada pita, apalagi yang pakai hijab gitu ya, hijabnya bagus-bagus gitu. Nah terus bedanya lagi di sini kalau diterima kerja biasanya mulai segera. Oke, mulai kerja Senin depan ya gitu, atau mulai kerja besok ya gitu. Biasanya sih mereka butuh cepat gitu, jadi langsung diterima, langsung masuk. Nah, untuk itu di sini kan kita mau gabung ke ASEAN Recruiting Project nih, programnya kan sudah mulai dari setahun sebelum kalian kerja gitu ya. Nah, kenapa sih saya ceritain kayak gini nih supaya mindset-nya diubah ya. Karena kalau sekarang kan mungkin mindset-nya masih cari kerja setelah lulus. Nah, di sini untuk bisa kerja di Jepang kita sudah harus start dari sebelum lulus itu, dari kalian masih kuliah, apalagi ada pelajaran bahasa Jepang. Nah, kalau saya buat timeline-nya, ini misalnya untuk yang mahasiswa Jepang ya, ini mahasiswa Jepang, di bulan April 2020 itu mereka menjadi mahasiswa tahun ketiga. Kemudian April, Mei, Juni, terus sampai tahun baru ya, 2021, di bulan Januari, Februari itu mereka mulai shukatsu. Jadi mulai kirim-kirim lamaran, mulai datang ke orientasi perusahaan, dan sebagainya. Nah, biasanya di bulan Maret 2021 itu mulai start interview. Sini start interview ya sepanjang tahun inilah ya. Kemudian di bulan April mereka sudah jadi mahasiswa tingkat akhir. Itu ada yang masih berusaha cari-cari kerja karena susah juga gitu ya cari kerja. Masih lanjut sampai bulan Oktober itu ada yang sudah final interview, sudah result ya, dapat kamu diterima di perusahaan kita, nanti gabung bulan April gitu. Nah, di sini kalau dia menerima offering dari perusahaan tersebut, ya, dia akan menunggu nih dari bulan Oktober sampai nanti bulan April dia lanjut dulu nih kuliah. Karena kan belum lulus dia. Nanti lulusnya dia di Maret 2022. Begitu lulus dia langsung April itu sudah kerja di perusahaan yang sudah memberikan offering letter ke dia sebelumnya. Nah, di sini mungkin poin yang bisa menjadi kesempatan ya buat mahasiswa-mahasiswi di luar negeri itu adalah jadi ada ya mahasiswa yang dia kan daftar lebih dari satu perusahaan, ikut perusahaan di mana-mana, ikut interview di mana-mana. Nah, mungkin aja dia dapat tawaran offering itu, diterima kerjanya itu di lebih dari satu perusahaan. Jadi mungkin dia dapat 3, dapat 4, tapi kan ujung-ujungnya dia cuma bisa masuk ke satu perusahaan ya. Nah, jadi yang sisanya yang 3 perusahaan lainnya dia lepas, dia buang. Nah, berarti perusahaan yang lain itu dia ada kekosongan tempat dong, dia tidak bisa memenuhi target rekrutmennya dia karena anak yang dia terima nggak jadi masuk perusahaan dia. Nah, itu biasanya untuk menutup kekurangan rekrutmen dalam negeri itu mereka mulai cari tenaga kerja dari luar negeri. Jadi sekitar Oktober ini biasanya nih akan banyak sekali lowongan menjelang akhir tahun gitu. Oke, terus posisi yang ditawarkannya nih mungkin di sini juga agak beda ya. Nanti kalau seandainya sudah gabung dengan ARP gitu ya, terus ada penawaran kerja dari perusahaan, jangan kaget kalau posisinya belum jelas gitu ya. Jadi cuma divisinya nih, mereka akan gabung dengan divisi apa gitu. Jadi kalau di Jepang memang untuk aplikannya itu pelamar hanya menulis mereka ingin gabung di divisi apa sih. Oh, saya ingin gabung di divisi technical engineering gitu. Saya ingin gabung di development gitu. Saya ingin gabung di divisi apa ya misalnya ya desain gitu.
Cuma itunya aja, jadi posisinya belum tahu. Nah, kalau mereka diterima kerja nanti, karyawan-karyawan baru ini akan dikasih on the job training ya. Jadi mereka ditempatkan di banyak divisi, di banyak posisi di divisi yang mereka pilih itu, atau bisa jadi ditempatkan di antar divisi. Nah, nanti akan ada penilaian ya dari atasannya, dari perusahaan itu, dia cocoknya di mana sih gitu. Dia lebih bagus ditempatkan di divisi ini, posisi ini gitu. Jadi nanti baru ditentukan setelah masuk perusahaan. Sedangkan kalau di Indonesia kita melamar kan sudah jelas ya posisinya. Misalnya saya mau ngelamar untuk posisi HR staff, saya mau posisi sales engineer atau untuk accounting manager dan sebagainya. Jadi kita pilih posisinya gitu kalau di sini. Kalau di sana nanti kita pilih biasanya cuma untuk divisi apa gitu aja sih. Untuk divisi apa nanti ketika sampai di sana akan ada training, baru nanti akan diputuskan dari kinerja kalian selama masa percobaan tersebut gitu. Oke, nah ini selanjutnya mungkin yang ditunggu-tunggu ya, pembicaraan yang disukai semuanya ya, soal gaji untuk fresh graduate kalau di Jepang. Di sini di Jepang itu ya, untuk lulusan S1. Nah, di sini diperhatikan ya, mereka tidak membeda-bedakan antara lulusan S1 Jepang dengan lulusan S1 luar negeri. Jadi misalnya ada S1 Jepang nih, di sini kan S1 range salary-nya antara 180.000 yen sampai 220.000 yen. Wah, jangan-jangan nih kalau lulusan S1 Indonesia nih gajinya di bawah itu nih, cuma 150 nih, enggak gitu. Jadi mereka menyamakan. Jadi kalian tetap dianggap sebagai karyawan seperti kalian mendapatkan hak-hak yang sama dengan karyawan Jepang, berkewarganegaraan Jepang gitu ya. Jadi untuk gaji pun akan disamakan dengan gaji S1 dari Jepang. Nah ini kalau dirupiahkan ya, tadi ini cek kurs kemarin ya, tanggal 21, 180.000 yen itu kira-kira 25 juta rupiah. Yang 220.000 yen 31 juta. Jadi gede ya kalau dirupiahkan. Kalau di sana bisa sih untuk nabung tuh masih bisa banget. Tergantung asal kalian tidak foya-foya aja gitu. Terus yang lulusan S2, S3 ya, range-nya antara 240.000 sampai 280.000 yen. Ini 33,9 juta ya, sampai 39 juta. Dan ini belum ditambah dengan allowance lain ya, seperti transportasi dan housing allowance. Ini sekitar 20.000 yen lagi ditambah. Kemudian kalau sudah berkeluarga nanti dapat family allowance. Kemudian bonus itu biasanya setahun 2 kali, ada bonus saat musim panas dan musim dingin akhir tahun. Jadi bulan Juli atau Agustus dan Juli dengan Desember biasanya itu dapat bonus. Terus, nah ini juga ya biasanya kalau perusahaan terutama untuk yang manufaktur ya, biasanya mereka itu punya apartemen atau asrama ya untuk khusus untuk disediakan untuk karyawannya, untuk anak baru karyawannya. Jadi ini murah banget ya kalau misalnya kalian nginep beli apartemen sendiri itu bisa langsung habis 30 juta, 40 jutaan lah ya mungkin ya, karena harus ada biaya asuransi gitu dan segala macam ya. Tapi kalau dan itu sewanya per bulan juga mahal, tapi kalau kalian tinggal di asrama karyawan atau di apartemen yang memang disediakan oleh perusahaan itu murah banget ya, kalian nggak perlu bayar biaya asuransi tadi, dan juga kalian per bulannya tuh murah banget, cuma 10.000 yen gitu, cuma paling nambah untuk listrik air gas sekitar ya paling mentok 5.000 lah, jadi 15.000 aja gitu, kalian udah bisa tinggal nyaman, fasilitas lengkap. Terus, nah ini kalau di Indonesia ya, fresh graduate ini antara 4,3 sampai 8 juta ya, mungkin tergantung dari perusahaannya juga. Nah, 4,3 ini UMR untuk Jakarta ya saya ambil ya, mungkin kalau di daerah lebih murah lagi gitu. Nah terus sama sih juga ada allowance lain seperti transport, makan, family allowance, dan kalau di Indonesia ada THR ya. Nah, kalau bonus ada yang ngasih, ada yang udah
THR aja gitu kalau di Indonesia tuh. Oke, itu tadi soal gaji ya. Nah, jadi kira-kira tadi dari saya itu ya mengenai ASEAN Recruiting Project dan mengenai kerja di Jepang. Jadi ayo coba challenge yourself to work in Japan with us with ASEAN Recruiting Project. Ini foto-foto so asik dari kita ya, dari kakak kelas kalian juga. Ini kebanyakan sih kita ambil pas interview nih ya, pada pakai jas gitu nih. Habis interview agak-agak konslet biasanya. Ada udah pakai dasi di kepala lah segala macam ya. Jadi pokoknya fun sih, kita seru ya. Kegiatan di kelas juga belajar bahasa Jepangnya seru, asik gitu ya. Ketika interview itu benar-benar jadi pengalaman banget buat kalian ya, bisa interview langsung sama orang Jepang pakai bahasa Jepang gitu kan. Pokoknya asik gitu lah. Ayolah ikut gabung sama kita. Oke, ini mungkin sebelum itu ada beberapa testimonial ya dari kakak-kakak kelas kalian yang ikut program kami. Boleh sambil dibaca mungkin ya. Ini si Ahmad Fauzi ini dari Electrical Engineering ya, diterima di Hitachi Zoseng. Ada Indra dari Electrical juga di Yokogawa. Kemudian ada dari Industrial Engineering juga di Yokogawa Electric juga. Jadi emang nggak cuma, walaupun ada banyak ya tadi rata-rata kan dari teknik mesin ya, tapi juga ada dari elektro ternyata yang diterima kerja di Jepang, ada juga dari teknik industri ya, banyak banget ternyata. Oke, ini kemudian elektrik juga banyak sih, electrical terutama yang ini nih, yang masih ngerti IT berhubungan sama IT gitu, itu juga banyak banget yang cari. Ini pas Sonatek nih memang dia khusus untuk IT, engineer IT gitu ya. Terus ini mechanical juga di Enakinzoku ya. Kalau dulu kita belajarnya seminggu 5 hari, jadi Senin sampai Jumat full. Terlalu intensif banget. Kalau sekarang kita coba kurangin ya, karena mungkin berat juga buat teman-teman untuk bisa keep up gitu ya. Jadi seminggu 3 kali aja. Dan jadi enak juga kan, nggak banyak bentrok sama jadwal kuliah. Kalau ada yang kuliah sampai sore gitu kan. Oke. Ini yang masih baru ya, di Nakaking. Ini lumayan besar ya di Indonesia juga, perusahaannya gede. Kebanyakan yang survive ya di program kami dan bisa diterima di Jepang itu memang yang dia punya komitmen untuk mau kerja di Jepang gitu. Dari awal ikut program ini memang tujuannya adalah ingin kerja di Jepang. Jadi ya karena butuh komitmen yang kuat sih ya. Berat juga kan belajar bahasa Jepang sambil skripsian gitu. Tapi kalau anak-anak ini nih yang diterima di Jepang nih memang demi bisa kerja ke Jepang gitu, mereka berusaha banget gitu ya. Terus, ini masih ada yang ITB juga ya, saya masukkan. Mechanical, electrical juga. Nih ada ya, dari tidak bisa sama sekali. Jadi kalau ada teman-teman yang sama sekali nggak bisa bahasa Jepang benar-benar dari nol. Saya juga nggak pernah nonton anime gitu ya, jadi nggak pernah dengar bahasa Jepang sama sekali. Itu jangan khawatir, banyak murid-murid kita yang benar-benar dari nol belajarnya itu sampai yang terus diterima di perusahaan Jepang, terus sekarang ngomongnya udah cas-cicus gitu juga ada gitu. Jadi jangan takut kalah saing sama yang teman-teman yang mungkin udah start belajar duluan bahasa Jepang sendiri gitu. Ini juga ITB ya. Oke, terus
kalau kalian Mbak Syifa bermimpi, suaranya di mute. Iya, sorry. jadi kalau Oke, kalian silakan Mbak Syifa. kalian memang ingin kerja di Jepang gitu ya, ini jadi kalau kata Kak Anton ini ya, ARP merupakan sarana yang tepat untuk menggapai mimpi. Jika kalian ingin bekerja di Jepang. Warga-warga nih. Oke, ya, jadi join us. Ini untuk informasi registrasi dan kontak information ya. Kalian bisa scan QR code ini atau langsung buka ke recruitingstripproject.com/entry. Nanti di situ akan diarahkan ke page untuk isi form ya. Jadi silahkan isi form di situ, nanti submit. Nah ini setelah kalian submit, ini memang tidak akan langsung dibalas email sama kru kami ya, karena pendaftarannya masih sampai 30 November nanti. Jadi baru akan kita kasih ya, proses itu mungkin menjelang akhir-akhir November. Jadi kasih tahu juga mungkin teman-temannya yang mungkin berminat buat kerja ke Jepang tapi nggak bisa ikut hari ini, kabarin juga, kasih tahu ya. Ajakin semua, ajakin. Bisa di scan juga kalau males ngetik kan, scan QR code di situ. Atau di foto. Iya, di foto. Boleh. Terus nanti kalau mau tanya-tanya, ini boleh lewat line aja ya, line kita @revocommunity.id, pakai @ ya. Tuh. Oke, dari saya materinya sekian. Saya lempar kembali ke Mbak Syifa. Oke, terima kasih atas materinya Mbak Farah. Gimana teman-teman? Menarik banget ya tentang program untuk pencarian kerja di Jepang, dan juga ada pelatihannya juga, terus juga disinggung juga tentang bagaimana perbedaan pencarian kerja di Jepang kayak gimana. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman dan nanti bakal dijawab langsung oleh Mbak Farah. Yang pertama dari Istia, namanya Istia dari S2 Teknik Kimia. Wow, S2. Kalau untuk S2 Teknik Kimia berpengalaman, belum ada kesempatankah untuk program 2021? Terima kasih. Oke. Untuk S2 Teknik Kimia ya, oke. Kalau untuk Teknik Kimia sendiri nih, memang sedikit ya, untuk bahkan yang S1 pun agak kurang banyak lowongannya Teknik Kimia. Tapi kalau misalnya berminat, mau ikut, ya hitung-hitung belajar bahasa Jepang juga gitu ya, dan nanti bisa ketika ada kesempatan bisa langsung ikut interview sih boleh gitu ya. Tapi kalau untuk kesempatan kerjanya kecil sih ya, karena kita memang banyaknya itu mesin, elektro, kemudian kalau di UI ya perkapalan, metalurgi, sama yang IT itu yang banyak. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan ya, cuma tidak banyak gitu aja. Teknik kimia yang pernah diterima tuh kalau nggak salah satu ya, cuma sekitar satu atau dua gitu ya. Dari sekian banyak tadi. Jadi ya kalau misalnya tergantung perusahaan yang lagi merekrut di saat itu sih. Oke, soalnya kadang ada yang all major juga, ada yang terima semua perusahaan, semua jurusan, sorry. Semua jurusan, ada juga yang udah menentukan spesifik. Gitu. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke ada Hasbi Aulia Ahmad dari Teknik Lingkungan. Ini kok kayaknya benar ya? Oh ya. Jadwal pelatihan bahasa Jepangnya berapa hari dan berapa jam? Halo Mbak Farah. Halo. Udah. Sorry tadi hilang suara. Oke, untuk pelatihan bahasa Jepangnya ya 1 minggu itu ada 3 hari ya. Jadi nanti kalau banyak nih orangnya, kita akan bagi ke 2 kelas. Jadi ada kelas yang harinya Senin, Rabu, Jumat, dan Selasa, Kamis, Jumat. Jadi seminggu ada 3 pertemuan.
Nah, satu pertemuan itu 3 jam. Jadi seminggu kita 9 jam belajar bahasa Jepang. Gitu. Oke. Udah ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Budi dari Teknik Lingkungan. Selamat pagi, saya ingin bertanya, kira-kira seberapa ketat sih seleksi untuk penerimaan di ARP? Oh, mungkin maksudnya untuk penerimaan di perusahaan Jepangnya kali ya. Misalnya berapa yang diterima dan dari berapa pendaftar. Ini mungkin seleksi di ARP-nya, di program ARP-nya dulu kali ya, maksudnya ya. Oke. Ya kali ya. Dua-duanya aja ya kita jawab ya. Kalau dari pertama ngedaftar, kemudian seleksi untuk bisa ikut program ARP-nya sendiri, seberapa ketatnya sih? Paling ketat tuh sebenarnya ketika seleksi tahap awal, ketika kami memilih kesesuaian jurusan, kemudian tahun kelulusan, software, skill, kemampuan yang dimiliki dengan yang kira-kira cocok nih dengan perusahaan-perusahaan klien kami. Dari situ bisa sekitar 50% sih ya kita saring gitu ya. Nah, kalau dari yang sudah disaring itu, kemudian kita ikutkan interview sih kebanyakan diterima ya. Jadi 80%-nya lah diterima gitu untuk bisa ikut bahasa Jepang ini. Terus, nah kalau berapa persen sih yang berhasil diterima sampai masuk perusahaan Jepang gitu ya. Nah ini mungkin saya nggak bisa. Waduh, nge-freeze lagi. Oke. Agak-agak ini ya, sport jantung lagi ini ya. Sport jantung dengan sinyal. Ada ini lagi ya, tukang bakso malam lagi tadi. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Kalau presentasi dari jumlah peserta di Jepang ARP ya yang ikut program ARP dengan yang diterima di Jepang tuh berapa banyak sih? Ini saya nggak bisa langsung kasih berapa dari sekian mahasiswa sekian yang diterima, saya nggak bisa kasih gitu ya. Karena apa? Karena nih contohnya ya, ketika di awal program di bulan Februari itu ada misalnya 2 kelas itu ada 60 siswa misalnya ya. Jadi 30 ada 60 siswa yang bergabung. Nah ini seiring dengan berjalannya waktu, ini banyak sekali yang menyerah di tengah jalan. Kemudian di akhir-akhir itu bisa sampai cuma tinggal 10, cuma tinggal 5 gitu ya. Sekarang berapa ya Siva ya kita? Ya ada 20 masih lebih ya. Kan kita masih ada 3 kelas soalnya, jadi ada 30-an lah ya. Nah ini untuk yang kelas 2019, yang mulai di 2019 Februari, batch 1, itu sekarang sisa 7 orang, dan itu yang belum diterima cuma 1. Jadi yang masih rajin ikut kelas sampai akhir itu 7 orang, dari awalnya 60. Nah, 7-7-nya ini, 6 diantaranya sudah diterima dan tinggal menunggu kesempatan berangkat aja. Lagi nunggu visa, lagi nunggu Jepang buka perbatasan lagi gitu ya. Nah, yang ada 1 nih kemarin, yang 1 ini sebenarnya dia udah dipanggil untuk final interview di perusahaan IT gitu ya, di Jepang. Tapi karena lagi situasi corona ini kemarin sempat dibatalkan dulu. Dipending dulu, jadi masih menunggu situasi tenang dulu nih gitu ya. Insya Allah sih dia diterima juga. Jadi bisa dibilang hampir 100% kalau dari anak-anak yang rajin sampai akhir gitu. Masih bertahan benar-benar gitu komit, ya. Benar-benar komit bertahan sampai akhir, insya Allah itu bakal dapat diterima ke Jepang gitu. Jadi bertahanlah nanti kalau misalnya kalian ikut ya. Mungkin memang berat di tengah-tengah sambil tugas. Mungkin kan ada skripsi juga ya teman-teman ya. Iya. Itu yang bikin berat mungkin. Tapi selama bisa bertahan lah ya, kita juga pasti akan full support terus sih. Iya. Kalian yang bisa bertahan sampai akhir, insya Allah berangkat ke Jepang gitu. Oke, mantap. Jadi kalau teman-teman udah keterima, misalnya nanti di program kami, konsisten aja, jalanin aja. Nanti rezeki mah ada aja ya. Insya Allah kok perjuangan tidak akan berbohong hasilnya. Oke, kita lanjut lagi.
Next. Selanjutnya ada Raffi Muhammad dari Teknik Lingkungan. Banyak ya dari Teknik Lingkungan ya. Bagaimana dengan jurusan di luar dari beberapa jurusan yang sudah disebutkan sebelumnya? Ya, Teknik Lingkungan tadi kan banyak kan disebutin mesin sama elektro ya. Terus apakah punya kesempatan untuk diterima di program ini atau emang khusus untuk jurusan yang udah disebutin tadi? Oke. Teknik Lingkungan sekarang ada nih kakak kelas kalian yang lagi ikut rekrutmen ya untuk perusahaan manufaktur, tapi memang bidangnya jadi agak beda dengan Teknik Lingkungan gitu. Kalau Teknik Lingkungan kan punya skill untuk CAD ya, bisa gambar teknik, CAD, mungkin berkaitan juga dengan sipil ya, teknik sipil. Jadi mungkin kita bisa nanti akan masukkan ke pekerjaan yang masih berhubungan sama skill kalian gitu. Misalnya ada yang untuk sipil gitu, atau mungkin butuh desain gambar teknik gitu ya. Ya selama kalian masih agak fleksibel gitu ya untuk menerima mungkin yang agak sedikit berbeda dengan jurusan kalian, tapi mungkin masih nyambung ya dengan skill of expertise kalian. Kita masih menerima kok. Teknik Lingkungan ada sampai kali SMP. Kakak kelas kalian ada Teknik Lingkungan berapa ya? Dua ya yang masih rajin sekarang. Kayaknya ya rajin 2. Aktif banget dan mereka. Itu aktif banget kok. Bahasa Jepangnya juga udah lumayan ya. Mantap. Oke. Jadi emang ya nge-freeze lagi. Jurusan yang tadi saya sebutkan di situ cuma bukan terbatas untuk jurusan itu saja gitu ya, tapi terutama karena memang banyak request dari perusahaan Jepang tuh untuk jurusan-jurusan itu, tapi tidak menutup kemungkinan kok kalau jurusan lain juga ada. Jadi silakan kalau mau daftar dulu nanti, karena kita juga sambil melihat klien kami seperti apa gitu ya, ada kesempatan seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut lagi ya. Ada namanya Syifa juga nih. Ada Syifa dari jurusan Fisika Instrumentasi. Selamat pagi, saya ingin bertanya apakah dari jurusan fisika atau jurusan lain bisa coba ikut program ini? Oke, sama ya kayaknya ya pertanyaannya ya. Bisa. Sama ya. Tadi bisa. Bisa daftar aja. Karena bisa. nanti kan ini diklik dulu kali ya, answer live. Karena nanti kan ketika pendaftaran itu ada form yang harus kalian isi ya. Di situ ada seperti skill kalian apa aja sih, software yang bisa kalian gunakan gitu ya, atau bahasa pemrograman, atau penelitian kalian soal apa. Nah dari situ kan kita bisa tahu di jurusan ini mereka belajar ini gitu. Mungkin masih bisa nih kalau kita masukkan ke perusahaan yang seperti ini, yang bidang ini gitu. Jadi kita kan lihat dulu dari pendaftar itu dari informasi yang kalian berikan saat pendaftaran. Jadi boleh kok daftar. Oke, mantap. Jadi tenang aja, kalian dari jurusan apapun selama masih punya skill-nya, daftar aja, coba aja. Oke, kita lanjut ya. Ini menarik nih, dari Romi Zaki, Teknik Mesin FTUI. Saat ini saya sedang ikut program pembelajaran bahasa Jepang dan sudah di level tingkat N4. Apakah kalau ikut Revo, ikut ARP harus ngulang belajar bahasa Jepang dari awal, atau bisa nyusul di tingkat N4, N3 nanti setelah lulus dari tempat saya belajar ini? Dan kalau bisa, gimana prosedur pendaftarannya? Disamakan atau berbeda? Oke, bisa ikut. Tapi ikutnya dari awal, sebenarnya ikutnya dari awal ya, karena kita ketika kita buka batch baru itu benar-benar cuma buka untuk satu kelas dari awal, dari nol. Jadi belajar dari hiragana lagi, belajar dari A, I, U, E, O, dari konnichiwa, ohayo itu. Tapi kalau misalnya memang Romi kan sudah belajar ya basicnya ya, mungkin untuk kelas yang awal-awal kalau misalnya mau skip dulu nggak apa-apa gitu. Tapi Romi tetap terdaftar sebagai siswa di ARP kami. Nanti kalau ada kira-kira pelajarannya sudah maju yang mungkin Romi bisa lanjut gitu ya, silahkan kalau mau gabung kelasnya gitu. Nah nanti kalau misalnya gabung nih akan masuk ke grup di lain ya. Untuk informasi lowongan kerja juga akan kita share di situ. Nah misalnya kebetulan nih ada lowongan yang sesuai sama Romi gitu ya. Romi mau daftar untuk lowongan itu, tapi Romi belum ikut kelas bahasa Jepangnya karena Romi masih lebih jauh gitu lah ya bahasa Jepangnya dibandingkan dengan progres yang sekarang. Itu nggak apa-apa.
Karena nanti kita juga akan bimbing lagi anak-anak yang mau ikut interview itu dengan khusus ya pelatihan interview gitu. Jadi nanti Jadi nggak apa-apa, bisa. bakal tetap ikut. Prosedurnya tetap sama ya. Jadi ikut daftar aja. Oke. Nanti kita tandai. Tandain ini. Catat. Oh ini nih. Tandai yang bisa bahasa Jepang gitu. Tandain. Oke. Nah, kalau misalnya ya ada dari kalian di sini yang udah lulus gitu ya, udah lulus kuliah, terus udah bisa bahasa Jepang juga, mau langsung ikut interview boleh loh. Iya, nggak apa-apa loh. Daftar aja nanti masuk ke database kita dulu. Nanti kalau misalnya ada kalian sudah jadi mahasiswa. udah lulus ya. Nanti kita udah terdaftar di ARP. Nanti bakal kita hubungin kalau ada lowongan. Oke, lanjut lagi. Ada Dodi dari Teknik Sipil. Apakah ada peluang kerja untuk civil engineering? Oh, ini sih. Tadi kan udah ya. Ada ya. Dijawab soal ini ya. Itu ada, cuma mungkin civil engineering ada, cuma mungkin nggak sebanyak mechanical dan electrical ya. Jadi setahun itu mungkin cuma satu. Sekitar 1 atau 2. Sempat ada juga ya. Terus teman-teman. Ada pertanyaan lagi, gimana kultur kerja di Jepang? Jam kerja, lembur, hubungan rekan kerja. Oke, jam kerja itu seperti sudah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu seminggu 40 jam, sama kayak di Indonesia ya. Jadi seminggu 40 jam, kalau yang seminggunya itu 5 hari kerja berarti sehari 8 jam, kalau yang seminggu 7 hari kerja berarti sehari 7 jam ya kalau nggak salah. Terus lembur ini tergantung perusahaan masing-masing ya sebenarnya. Kalau perusahaan yang manufaktur yang masih kolot gitu ya, mungkin kayak masih agak segan mau pulang duluan sebelum atasannya pulang gitu. Tapi kalau untuk yang orang-orang asing kayak kalian, sampai lagi kakak kelas kalian yang udah di sana tuh biasanya cuek-cuek aja sih. Gue kan bukan orang Jepang ini, jadi kerjaan udah selesai ya udah pulang gitu ya. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing gitu ya. Mereka juga ngerti kok kalian orang asing gitu. Iya, kalau ini ya orang asing nggak strik-strik amat gitu sih. Hubungan rekan kerja juga banyak dari kakak kelas kalian yang bilang atasannya, kakak-kakak kelasnya tuh pada baik-baik lah ya, mau ngajarin gitu ya. Tapi kalau yang di pabrik itu mungkin ya agak tahan-tahan aja ya. Biasa kan mereka ngomongnya suka nggak disaring gitu ya. Tapi kita udah kalau selesai kerjaan terus ngumpul bareng, bercanda-bercanda lagi udah, terus main bareng, jalan-jalan ya. Kalau yang bisa minum sake gitu ya, minum-minum bareng. Minum-minum sana ya. Mereka benar-benar misahin kerjaan ya kerjaan, terus di luar kerjaan ya hubungannya baik lagi gitu. Jadi nggak baper-baperan gitu lah, nggak. Oke, kayak gitu ya gambarannya. Profesional lah di sana. Jadi kita agak cepat ya. Oke, agak cepat aja ya. Benyamin dari Teknik Elektro, konsul nih, pas presentasi disinggung soal kalau judul skripsi jadi acuan proses perekrutan. Sementara teman skripsi nggak terlalu IT banget, tapi lebih ke power supply. Kira-kira gimana? Saya baru lulus juga, jadi kayaknya nggak mungkin ganti tema. Iya, yang ganti tema juga sih. Power supply juga kita banyak kok yang nyari gitu ya, teknik elektro kan. Jadi sebenarnya kalau untuk tema skripsi juga kan banyak mungkin dari kalian yang masih ganti-ganti ya. Sebenarnya nggak terlalu jadi acuan sih kalau tema skripsi. Kita lebih ke bidang expertise-nya tuh apa ya. Misalnya kalau skripsi kan, misalnya ada kalau misalnya mechanical dia lebih ke apanya nih, desainnya kah, lebih ke biasanya sih power, ada power supply, ada ya kita lebih lihat ke itunya, sama kita lihat kayak misalnya software yang biasa digunakan tuh apa, bahasa pemrograman apa, itunya sih. Jadi intinya itu. Tema skripsi mah masukin aja gitu. Cuma kayak ngasih gambar. Teknik elektro, teknik mesin tuh kita luas. Welcome. Semuanya aman. Dicari banyak soalnya. Luas. Oke, lanjut lagi ya. Langsung live. Haris Fadli, Teknik Kimia. Dari presentasi dijelaskan kalau program ini untuk mahasiswa tahun keempat atau yang akan lulus tahun 2020. Ini berarti fresh graduate nggak bisa daftar dong di program ini?
Bisa, kan berarti kalian tahun 2022 udah lulus kan? Fresh graduate tahun 2020, sorry. Fresh graduate tahun ini maksudnya baru lulus tahun ini ya? Bisa. Kalian bisa daftar, cuma itu tergantung dari kalian masing-masing lagi ya. Kan banyak juga mungkin yang begitu lulus kalian pengen langsung dapat kerja, pengen langsung cari kerja, mungkin sama keluarganya juga udah disuruh cari kerja. Sedangkan kalau misalnya ikut program ini kan kalian harus komit fokus untuk belajar bahasa Jepang hampir setiap hari gitu ya. Dan mungkin kalau kalian sambil kerja itu nggak bisa karena kita jamnya sore jam 4, kecuali kalau kita malam gitu ya. Jadi ya tergantung dari kalian masing-masing. Kita nggak menolak yang udah lulus. Jadi alumni pun kita terima asalkan nanti ya mereka asalkan kalian komit juga gitu. Oke. Ya tinggal 5 menit lagi. Intinya komit. Ini tadi Romizaki udah jadi, dia. Monggo ya kalau yang udah lulus mau daftar silahkan daftar. Ini yang pertanyaan tentang lowongan terkait bidang teknik lingkungan di skip dulu ya. Udah tadi ya kayaknya ya. Tadi udah. Pasti bakal ada kalau ada. Terus metalurgi gimana? Ini juga ada ya. Bagaimana peluang teknik metalurgi? Apa? Oh iya, metalurgi, sama daftar yang banyak. Daftar. Teman-temannya sudah daftar ya. Soalnya kan kita banyaknya di manufaktur ya. Jadi itu sangat kalau metalurgi itu kayak bisa masuk kemana-mana gitu. Kalau dari kelas kalian cerita sih, kita mah bisa kemana aja sensei gitu. Jadi oh ya udah. Oke, terus apakah ada biaya untuk program ini, Kak? Iya. Enggak. Biaya cuma di awal ya, ada uang buku ya, nanti besarannya mungkin nanti kita umumkan kalau kalian sudah diterima ya. Kalau udah keterima. Enggak mahal bener kalau dibandingkan dengan kalian les bahasa Jepang di luar sana dan belum disupport untuk bisa dapat kerja ke Jepang, ini tuh murah banget gitu ya. Jadi jangan khawatir. Terus untuk tiket pesawat dan lain-lain itu biasanya nanti akan dibayarkan oleh perusahaan yang menerima kalian. Jadi tenang aja. Ya, jadi akomodasi aman ya. Terus apakah dari Hasbi lagi nih, teknik lingkungan, apakah mungkin ketika di tengah belajar bahasa Jepang bisa keterima kerja di Jepang kemudian berangkat? Kalau jadi nggak selesai 1 tahun gitu, nggak full 1 tahun pelatihan bahasa Jepangnya? Bisa. Jadi saya nggak tahu nih Hasbi udah lulus apa belum ya. Kalau misalnya Hasbi udah lulus kuliah, terus di tengah lagi belajar bahasa Jepang dapat tawaran kerja di Jepang dan bahasa Jepangnya dinilai sudah mumpuni, sudah cukup untuk sehari-hari untuk bisa kerja di sana gitu ya. Itu bisa langsung diurus untuk keberangkatan ke Jepangnya gitu. Oke. Jadi emang tergantung ininya juga ya. Kalau misalnya udah lulus bisa langsung diurusin. Terus apalagi nih? Down dulu. Faisal S2 teknik sipil, wow. Kalau S2 pertama untuk teknik sipil gimana kesempatannya? Lalu patokan umur, apakah dibatasi? Kalau misalnya di Jepang kayak gimana? Kalau di Indonesia kan dibatasi kayak MT training, batasi umurnya. Terus untuk batas umur S1 S2 sampai periode kerja 2022 seperti di PPT tadi. Nanya batas umur, dibatasi nggak? Enggak sih. Kalau yang overseas sih biasanya nggak ada batas umur ya. Cuma kalau yang dia sudah pengalaman misalnya ya, umurnya udah 27 di Indonesia sudah pengalaman tuh malah lebih susah dapatnya daripada yang masih fresh graduate. Karena mereka lebih suka yang fresh graduate yang masih bisa mereka bentuk gitu, masih seperti kanvas putih yang bisa mereka lukis-lukis gitu ya. Kalau udah ada juga lowongan yang mungkin mereka carinya yang berpengalaman, tapi biasanya itu untuk yang lebih ke spesialis gitu ya, misalnya programming atau ya biasanya sih IT sih kalau cari yang pengalaman ya. Tapi nggak ada batas umur sih, kalau soalnya mahasiswa kita juga umurnya beda-beda sih. Lulusnya ada yang udah 25, ada yang udah masih 23, 24, 25, jadi nggak masalah. Nggak masalah, yang penting kalau fresh graduate udah daftar aja, santuy. Lanjut, dari teknik sipil, mana nih? Apakah ada mentor atau pegangan kita ketika sudah direkrut ke Jepang? Mentor atau pegangan ketika, maksudnya nih setelah ke Jepangnya? Ini maksudnya udah